Salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini atas berkat dan kebaikan-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita hari ini tertulis dari Titus 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, hidup kekal telah nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Allah menyelamatkan manusia dari kutuk dosa sudah nyata. Yaitu pada saat Tuhan Yesus disalibkan, menggantikan semua manusia berdosa. Dengan penyaliban Tuhan Yesus itu, manusia menjadi terbebaskan dari hukuman maut yang seyogyanya akan kita terima. Pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, berarti kuasa kematian telah dikalahkan. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang kekal. Tuhan kita Yesus Kristus telah menggantikan kematian kita di kayu salib, membayar lunas utang dosa-dosa kita dengan darahnya. Firman Tuhan berkata, ganjaran yang mendatangkan keselamatan kepada kita telah ditimpahkan kepada Dia, Yesus. Yesaya 53 ayat 4-5. Maka setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan percaya sungguh akan firman-Nya atau janjinya, harus berani berkata kepada orang-orang lain bahwa saya pasti masuk surga. Tetapi sangat disayangkan karena masih banyak yang menamakan dirinya Kristen masih belum memahami makna penebusan Kristus Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengingatkan akan kasih karunia Allah yang telah nyata. Allah telah berkarya menyelamatkan manusia, dan kini Ia mendidik kita agar meninggalkan kefasikan, segala keinginan duniawi yang jahat seperti hawa nafsu, keegoisan, ketamakan, kesombongan, dan apapun itu menguasai diri manusia sehingga membuat kita jauh dari Allah. Sekarang, selagi kita masih ada di dunia ini, kita mau hidup bijaksana, adil, dan beribadah sambil terus menantikan hari kedatangan Yesus Kristus kembali. Paulus menyampaikan kepada Titus dan tentunya kepada kita semua agar mengingat bahwa kita telah dibebaskan dari segala dosa. Kita diselamatkan bukan untuk hidup semena-mena, tetapi untuk menjadi umat milik Tuhan yang kudus dan selalu berbuat baik. Maka kita bukan cuma memakai topeng dan berpura-pura baik,
tetapi menjalani hidup dengan penuh kewibawaan di depan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya zaman sekarang ini belum sepenuhnya meninggalkan topeng kerohaniannya. Ada yang tampak baik di luar, rajin beribadah, bersekutu, bahkan tekun melayani. Namun, ketika ia berada di tengah pergaulan orang-orang yang tidak beriman, ia berubah, tidak lagi mencerminkan identitasnya sebagai orang percaya. Orang yang sudah menerima keselamatan kasih karunia Allah harus hidup dalam pengendalian diri, dalam kebenaran, dalam kesalehan, dan dia insaf dan bertobat, dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah telah dinyatakan, dan Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan umatnya. Karena itu, hendaklah kita hidup sesuai dengan ajarannya, juga saling menasehati sesama, agar kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dengan kasih karunia, Tuhan telah memberikan kami keselamatan. Karena itu melalui Roh Kudus-Mu, kuatkan kami tetap setia melakukan firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, banyak dosa kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami, agar kami layak menerima berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.